melihat sepak terjang terhadap apa yang dilaporkan oleh pelapor, sehingga bahwa ini dinaikkan menjadi sebagai tersangka dan ditahan ya. Nah, kalau melihat pandangan saya, apa yang dijual, kemudian apa yang dilakukan, apakah seperti yang mekanismenya itu memang benar-benar bisa membantu orang, si pihak pelapor, atau memang yang sangat membahayakan bagi pelapor. Pertama, ketika berbicara tentang pelapor dengan telapor itu harus ada yang memberikan manfaat. Nah, jika seorang misalnya telapor mengatakan mengatakan bisa membantu segala sesuatu, atau dia ingin menaikkan sesuatu produk, atau dia ingin misalnya membantu segala sesuatu apa yang diinginkan oleh pihak pelapor, maka bahwa yang berdasarkan hasil produk itu yang dijual atau ucapannya yang dapat dipercaya, sehingga bahwa pihak pelapor itu percaya pada dirinya. Nah, ketika sepanjang jalan untuk mengiringi terhadap apa yang diinginkan dan diminta telah dilakukan pemberian sejumlah apapun bentuknya, ternyata bahwa si pihak pelapor merasa dilakukan suatu kerugian maupun kekecewaannya, sehingga bahwa pelapor itulah yang bertindak untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, di dalam umpamanya produk ini, misalnya produk skincare ya, skincare itu tentu ada mekanismenya ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh pihak pelapor, apakah dia memang semata-mata ingin membantu produknya, atau dia ingin membantu segala persoalan yang terjadi pada skincare itu, sehingga pihak pelapor ini memberikan suatu pemikirannya ajang manfaat. Nah, sehingga kerugian terhadap pelapor itulah yang mengakibatkan bahwa telapor untuk dijerat sesuai dengan undang-undang atas perbuatannya gitu loh ya. Nah, tetapi kita lihat juga mesti telapor tuh bagaimana ketika sebelum dilaporkan, apakah ada mediasi atau dia bicara persuasif, sehingga bahwa si pihak pelapor ini memohon agar bagaimana caranya. Tetapi mungkin pertemuan-pertemuan itu telah dijalani tapi gagal ya. Akhirnya si pihak pelapor nggak mau kehilangan haknya terhadap apa yang dilakukan oleh si pihak telapor. Maka inilah suatu kerugian, baik kerugian moral, material, apalagi immaterialnya ya. Ada namanya, kemudian ada juga kerugian uangnya, ada juga dia membuat kerugian nama baik terhadap produk maupun pribadinya, sehingga bahwa itu pelapor itu melakukan perbuatan dianggap bahwa ini tidak benar, sehingga dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, ternyata setelah diperiksa dan sehingga dilakukan penyidikan, adalah kedapatan kejanggalan-kejanggalan itu bahwa terhadap perbuatan telapor itulah yang bisa menguatkan unsur-unsur tindak pidananya, sehingga bahwa si telapor dapat dilakukan penahanan. Nah, sekarang kan sudah ditahan, sehingga nanti tinggal prosesnya bagaimana. Nah, maunya seperti apa? Kan itu kan pelapor dengan pelapor ini kan harus bisa diajak bicara secara langsung ya. Bagaimana caranya dia, apa yang dirugikan, berapa jumlahnya yang dirugikan, terus bagaimana dia bisa memperbaiki hidup maupun nama baiknya. Seperti itu ya. Oke? Oke, siap. Oke, Bang, satu lagi dari saya. Gimana Abang melihat beredarnya video rekaman? Apakah itu dalam kategori sebagai bukti, bisa dijadikan bukti? Apakah itu harus ditelusuri dulu oleh penyidik atau seperti apa? Abang sebagai seorang praktisi hukum melihatnya proposal hal ini seperti apa? Begini, suatu rekaman itu kalau ketika rekaman itu tidak dipotong-potong ya, secara original ya, apa yang diucapkan itu semua seutuhnya ya, maka itu bisa dijadikan alat bukti. Tapi kan rekaman ini kan kadang-kadang bisa diedit,
bisa disimpangkan, bisa dipotong-potong, sehingga narasi-narasi terhadap video itu maupun rekaman itu bisa dilakukan sepotong-sepotong. Nah, kalau dia utuh, itu bisa dijadikan alat bukti dalam melakukan sepak terjangnya perbuatan itu. Oke? Dan itu harus dicek dulu nggak oleh ahlinya. Ya, memang itu harus ahli tentang IT ya, Iya, maupun teletematika ya, sehingga bahwa ini bisa benar-benar utuh nggak rekaman dan suaranya percakapan itu pada detik-detik yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan rekaman-rekaman itu. Bang, untuk penangguhan penahanan sendiri seperti apa Bang mekanismenya Bang? Karena kan anaknya juga akan menjamin nih untuk menangguh penahanan sini kita misalnya itu. Setiap orang dalam berperkara hukumnya wajib untuk melakukan penangguhan. Dia boleh memohon, boleh juga mengajukan, tidak pernah dilarang oleh institusi manapun. Tetapi dengan ada satu syarat-syarat yang ditentukan, syarat itu sebagai ketentuan yang akibatnya tidak merugikan kepada pihak orang lain. Nah, sehingga bahwa penangguhan itu dapat dilaksanakan apabila ada syarat yang telah diminta ketentuan tersebut, maka terjadilah itu penangguhan tersebut, gitu loh. Tetapi penangguhan ini juga artinya untuk melaksanakan itu dengan ketentuan apa yang sesuai dengan undang-undang yang disebutnya adalah RJ, Extradition Justice. Itu punya hak, tetapi di dalam Extradition Justice itu punya syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak pelapor. Karena pelapor ini kan permintaannya kan ya pasti pertama adalah dia meminta nama baiknya, kedua atas kerugian dirinya dia sendiri, jumlah nilainya tinggal dibicarakan dengan baik-baik. Apa yang dijadikan suatu alat buktinya itu bisa dijadikan suatu sebagai jaminan. Ya, kalau jaminan terhadap orang semua boleh-boleh saja, tidak masalah. Tetapi syarat itu ada syarat yang tertentu untuk bisa melakukan extradition justice. Gitu. Oke? Kalau yang meminta penangguhan ini di bawah umur gimana Bang? Kalau penangguhan itu tidak bisa di bawah umur. Enggak, ya yang minta gitu, mungkin anaknya tapi masih di bawah umur gitu. Tidak Diizinkan? cakap. Penjamin. Ya, Penjamin, penjamin itu mesti orang dewasa. Yang dianggap bahwa penjamin itu adalah orang yang mengerti tentang atas yang dilakukan oleh pihak tersangka. Jadi misalnya orang dewasa lah ya. Kalau anak di bawah umur tidak bisa. Agak sulit karena dia tidak cakap hukum. Ya, seperti itu. Berarti dalam kasus ini kecil kemungkinan ya kalau Nikita tuh bisa ditangguhkan atas permintaan anaknya untuk ditangguhkan. Sangat sulit. Oke. Sangat sulit ya. Harusnya dia penjamin itu pertama dari keluarga, dari saudara, ayah, bapak, suami, family, itu boleh. Tapi tidak boleh dari orang lain, apalagi anak di bawah umur. Tidak ngerti dia, bagaimana dia bisa menjamin sedangkan dia tidak ngerti hukum. Nah, apa yang terjadi? Nggak akan bisa dilaksanakan seperti itu. Melihat tingkat kejahatan apa yang dilakukan juga itu gak Bang? Gimana Bang? Maksudnya Ya, ini tingkat gini, kejahatannya berat ya? Perbuatan setiap manusia itu bisa ada kata pemaaf, ya, bisa ada kata pemaaf, asalkan pemaaf itu bisa dilaksanakan dengan atas kerugian material, immaterialnya. Nah itu, apa material yang bisa mengganti kerugian sejumlah apa yang dilakukan oleh pihak terlapor kepada pelapor. Nah kemudian bisa nggak dimintakan pertanggungjawaban nama baiknya secara langsung, apakah itu melalui surat pernyataan, apakah itu melalui media sosial, seperti itu. Bang, Ya. ini kan dugaan pemerasan 4M nih, uang udah masuk. Apabila uang itu dikembalikan, apakah proses hukum selesai atau ini kan pemerasan 4M. Nah, apabila si yang diduga memeras yang menerima uang itu ini mengembalikan, menyerahkan, gimana, selesai nggak sih kasusnya? Begini, jumlah
terhadap telapor atas perbuatan si pihak telapor itu, jumlahnya ini kan harus lihat bagaimana dan apakah sejumlah perbuatan telapor itu kepada pelapor itu ketika saat terjadinya seperti saat ini bisa dikembalikan uang itu, mau terima nggak, atau terima itu bagaimana dengan syaratnya, seperti itu aja kan udah proses hukum ya, seperti itu. Artinya bisa lebih dari 4M itu mungkin bisa dihitung dari kerugian apa nama baik atau kerugian lain, Bang. Ya, makanya gini, di dalam surat penangguhan permohonan penangguhan yang sebelumnya ini kan ada mencari win-win solution, mencari suatu jalan keluar, yaitu disebut adalah extradition justice. Extradition justice itu dipertemukan si pihak pelapor dengan pelapor. Nah, si pihak pelapor dengan telapor ini yang bisa mendiskusikan bagaimana tanggung jawab terhadap si telapor dengan kepada pihak pelapor. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi apa yang diminta oleh pelapor, itu akan disepakati sesuai dengan bersama-sama untuk membuat perdamaian itu, kesepakatan yang terjadi. Tetapi syarat-syarat itu kalau tidak terpenuhi, yang nggak mungkin juga bisa penangguhan itu dilaksanakan seperti itu. Bang, ini Ketakutan soal menghilangkan barang bukti atau kabur itu jadi ini juga pertimbangan pihak kepolisian nggak sih Bang untuk mengabulkan penangguhan? Tentu ya, di dalam suatu penangguhan ini kan telah tercatat di dalamnya, ya, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya, dan setiap waktu dipanggil oleh institusi dia hadir dan juga memberikan konfirmasi dengan etikat baik seperti itu. Jadi kekhawatiran terhadap umpamanya bisa itu berubah, maka penangguhan itu dengan syarat-syarat, ya pertama adalah telapor dengan pihak pelapor yang berjumpa. Itu pertama itu dulu, bisa nggak dilaksanakan kedua pihak ini duduk bareng, bicarakan baik-baik secara mekanisme membuat satu kesepakatan bersama. Bang